dalam kepemimpinan korporasi, keuangan, dan tata kelola di industri pelayaran. Beliau meraih gelar Bachelor of Applied Science di bidang teknik mesin dari Columbia University tahun 1989 serta Bachelor of Business Administration dari Lewis and Clark College tahun 1991. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur dan Sekretaris Perusahaan dari PT Berlian Laju Tanker tahun 1996 hingga 2014, serta Associate Director di Pan Union Company Limited tahun 1995 hingga 96. Dan untuk emitennya, PT Buana Lintas Lautan Tbk merupakan perusahaan tanker minyak dan gas ternama di Indonesia yang didirikan tanggal 12 Mei 2005 untuk memenuhi kebutuhan pelayaran pengangkutan minyak dan gas berkelas dunia. Perseroan memulai usahanya dengan berbagai jenis kapal tanker minyak dan gas yang khususnya digunakan untuk mengangkutan minyak mentah, produk minyak, dan produk gas seperti liquid petroleum gas atau LPG. Pengembangan usaha perseroan terus berlanjut dengan memasuki segmen baru, yaitu produksi, penyimpanan, dan pembongkaran terapung atau Floating Production Storage and Offloading atau FPSO, dan penyimpanan dan pembongkaran terapung atau Floating Storage and Offloading atau FSO, dan kapal tanker gas LNG yaitu liquefied natural gas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, karena memang sektor pelayaran ini kelihatan bakal sangat menarik tahun ini, kita akan minta waktu dari Pak Kevin untuk memaparkan kinerja Bull untuk kedepannya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Kevin untuk memulai webinar edukasi kita hari ini. Thank you. Oke, terima kasih Bu Rita. Ya, ini sudah sangat lama sekali. Terima kasih atas kesempatannya saat ini. Karena mungkin saat ini saat yang tepat untuk mungkin update pasar dan investor mengenai prospek Bull. Karena memang setelah beberapa tahun ini kita konsolidasi dan mempersiapkan diri, kami lihat saat ini memang titik transformasi baru untuk Bull. Maka dari itu ya patut untuk kami update lah ya. Mungkin dengan itu saya bisa share presentasi ya. Yes, please. Yes. Oke, one second. Oke, bisa kelihatan ya? Bisa. Paling Bisa, ya? Okay. Diperbesar aja kali ya, di full screen ya. Iya, mungkin saya coba yang langsung presentasinya begini ya. Udah jadi lebih besar? Oh ya, it's better. Thank you. Oke, alright. Oke, kita ya berhubung waktu sangat tidak banyak, kita langsung aja. Boleh. Ya, kita mulai dengan profil perusahaan karena kemungkinan banyak investor yang belum mengenal Bull, jadi kita cover this. Ya, Bull sendiri didirikan di 2005. Pada saat itu fokusnya adalah domestic market dengan charter dalam negeri dengan Pertamina, dan juga fokusnya ke minyak dan gas gitu. Gasnya lebih spesifik adalah LPG. Nah, pada saat itu kita mulai. Nah, di 2011 Bull dicatatkan di saat itu Jakarta Stock Exchange, dan perkembangan sampai saat itu cukup baik. Tetapi memang di 2012 ada perubahan total saham pengendali yang dimana bila dulu Bull adalah subsidiary dari PT Berlian Laju Tanker, sejak itu ada proses dimana akhirnya Bull terpisah totally dari BLTA, dan dengan saat itu Bull bisa berangsur berkembang kembali, di mana antara 2014 sampai 2020 armada Bull meningkat dengan pesat, dari segi tonnage meningkat sekitar 15-16 kali lipat, dengan fokus utama adalah penambahan kapal tanker Aframax dan juga MR tankers. Nah, tetapi karena memang ada dampak dari pandemi,
Maka Iya. dari itu di mana tentunya demand for minyak dan gas drop drastically, dan dengan itu kami harus apa ya, mau nggak mau menyesuaikan armada untuk bisa lewati masa-masa berat itu. Tetapi dengan itu di mana yang memang sudah kita lalui masa-masa yang berat itu, maka dari itu kita sudah berangsur-angsur kembali lebih baik, dan juga kita lihat sekarang, kita lihat prospek untuk perkembangan kami sangat historically at a high, boleh bilang generational opportunity di sini. Maka dari itu untuk bisa merambah semua eh, eh, kesempatan ini, Bull mempersiapkan diri dengan eh, apa menjalin hubungan strategis dengan investor strategik, dan ini kita akan finalkan selama tahun ini. Itu pertama-tama dengan kita menerbitkan saham baru melalui NPR di 2025. Bull sendiri sangat unik karena boleh dibilang Bull satu-satunya perusahaan tanker Indonesia yang bisa bukan hanya beroperasi dalam negeri, tetapi juga bisa merambah dunia luar negeri, yang dimana sebetulnya ini menurut kami adalah suatu kekuatan yang tersendiri, karena pasar dalam negeri tentunya sangat baik, sangat stabil, tetapi pasar luar negeri dengan prospek tarif sewa yang jauh lebih tinggi dan sangat dinamis, itu bisa meningkatkan profitability perusahaan, tetapi tetap menjaga stabilitas keuangan. Maka dari itu kalau dilihat, Bull boleh bilang satu-satunya yang mendapatkan mayoritas pendapatannya dari luar negeri. Kapal-kapal kami mengarungi bukan hanya Asia, tetapi sampai Timur Tengah dan Eropa dan juga Afrika dan juga sebetulnya ke Amerika, gitu. Dengan ini kami bisa memaksimalkan hasil dari kapal-kapal kami. Dalam operasi kami dan strategic direction kami, ini didukung dengan para dewan komisaris kami dan juga dewan direksi dari PT Bull, yang dimana ada 4 komisaris dan juga 4 direksi. Nah, sesuai dengan rencana kami ke depan, di mana kami juga menjalin kerjasama dengan strategic investor, maka dari itu nanti kami juga akan ada adjustment di manajemen kami. Seperti tadi saya katakan, keunggulan dari Bull sendiri adalah yang sangat berpengalaman dalam industri kapal tanker minyak dan gas di Indonesia maupun di luar negeri, yang dimana kami juga dengan bisa merambah pasar luar negeri, bisa mendiversifikasi pendapatan usaha kami dengan klien-klien yang di luar negeri juga. Nah, ini kita bisa lakukan karena dari dulu memang kami memfokuskan bahwa kapal-kapal kami harus sesuai dengan standar internasional. Jadi bukan yang standar yang minim, yang dimana hanya sesuai dengan standar kelas, tapi kami juga menetapkan bahwa kapal-kapal kami harus cap ratingnya sampai 1, dan juga Sire approve dan all major approve gitu. Dengan itu, maka dari itu kami dapat bisa berhasil diversifikasi pendapatan kami jadi mayoritas yang besar dari luar negeri. Mungkin kami bisa tinjau sedikit mengenai kinerja keuangan dari PT Bull.
Um, Seperti dapat dilihat, pendapatan dari PT Bull pada saat ini masih mayoritas dari pengangkutan minyak, di mana eh, saat ini pengangkutan minyak eh, menjadi sekitar 96%. Gas pada saat ini masih sangat kecil, sekitar 3,5%. Um, tetapi bisa kami yakini di tahun 2026 ini dan ke depan, eh, komposisi pendapatan Bull akan berubah cukup drastis dengan peningkatan dari pendapatan kami dari gas. Nah, em, di tahun ini kami telah berhasil meningkatkan kinerja dari PT Bull, di mana eh, pendapatan untuk sampai 9 bulan pertama sudah 107 juta dan dengan laba kotor yang 27 juta lebih. Nah, em, bila dilihat untuk laba bersih sampai 9 bulan 2025 ini, laba bersih sudah dalam 9 bulan ini hampir sama dengan untuk setahun lalu. Dan kami yakini kami akan akhiri 2025 dengan laba bersih yang lebih dari 50% lebih tinggi dari tahun lalu. Um, nah, eh, dengan perbaikan itu dan juga persiapan kami untuk perkembangan di tahun 2026 ini dan ke depan, maka dari itu current ratio pun juga meningkat dari 65% menjadi 102%. eh, dan sampai akhir tahun kami akan lebih eh, meningkat lagi. Dan selain dari situ, debt to equity ratio kami juga sudah eh, turun cukup drastis dari 85% menjadi 58%. Nah, again, by the end of the year ini juga semua sudah improve. Maka dari itu kami bisa em, bersiap untuk perkembangan lanjut kami yang di 2026 ke depan ini. Dan selain dari situ, di mana sudah cukup lama ini, karena dalam posisi apa, eh, apa, retained earnings kami masih negatif karena terhantam dengan tahun 2021 dan 2022. Em, maka dengan keberhasilan kami untuk dapat eh, apa, achieve laba bersih selama 3 tahun dan seterusnya, kami sudah mengfulfill requirement untuk bisa eh, kuasi reorganisasi, yang dimana dengan itu kami bisa kembali eh, mencatat return earnings yang tidak negatif, dan dengan itu kami akan dapat mulai membagikan dividen sesuai dengan peningkatan kinerja kami. Nah, kalau lihat dari prospek usaha ke depan, kita strateginya tetap konsisten mengdiversify pendapatan, tidak akan membeli kapal baru. Kami akan tetap fokus kapal mid cycle yang dimana menurunkan resiko capital kami by 70-80%. Dan juga akan memposisikan perusahaan untuk bisa berkembang di 4 pilar pengembangan usaha, yang mana terdiri dari transportasi minyak mentah dan produk minyak, transportasi LNG, um, membangun FSRUs atau yang diketahui sebagai floating storage dan regasification unit, dan juga membangun FPSO maupun FSO untuk produksi dan penampungan minyak mentah dan gas alam lepas pantai, yang dimana prospeknya ke depan juga sangat baik. Um, Prospek
penyewaan kapal tanker minyak internasional untuk tahun 2025 yang cukup baik. Actually untuk 2026 ke depan kemungkinan mungkin bisa lebih baik lagi. Eh, Kami yakini actually bakal lebih baik lagi karena ada beberapa faktor yang sudah ada di 2025, tetapi yang mungkin eh, para investor belum cukup menyadari bahwa untuk tahun 2026 dan ke depan faktor-faktor tambahan akan mendorong eh, prospek untuk tarif sewa kapal tanker minyak. Kalau yang sudah ada tentunya adalah faktor bahwa trading pattern dari kapal tanker minyak berubah secara signifikan karena perang Rusia-Ukraina, yang dimana kalau dulu Rusia produksi hampir 10 juta barel minyak per day, 5-6 juta barrel per day ke Eropa. Sejak 2023 berangsur-angsur diharuskan menjadi nol karena di ban oleh EU. Dan ini tentunya efeknya sangat besar karena em, kapal yang minyak yang tadinya tidak pakai kapal karena menggunakan pipa, ataupun kalau pakai kapal dengan jarak hanya 3-4 hari, sekarang semua minyak itu harus diangkut oleh kapal, dan kapal itu akan menempuh jarak yang lebih jauh karena sekarang bukan dari Rusia ke Eropa yang tetanggaan, tetapi dari Rusia ke India dan China yang tentunya sangat jauh. Dan selain dari situ, dengan perang itu, sekarang sampai 15-16% dari armada kapal tanker dunia sudah tersanksi. Jadi itu juga mengurangi efektif capacity dari armada dunia karena kapal-kapal itu tidak bisa bergerak atau sangat inefficient. Nah, ini semua akan berlanjut, dan juga memang tahun lalu karena efek dari peraturan IMO untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, greenhouse gas emissions, ini memperlambat kapal-kapal tanker by about 1-1.5%. Dan ini juga semua actually akan berlanjut di 2026 dan seterusnya. Nah, tetapi yang mungkin belum terwujud di 2025, tetapi akan mulai terwujud di 2026 adalah efek dari perang tarif dari Trump. Kenapa? Karena kalau perubahan trayek angkutan minyak dari Rusia ke Eropa aja sudah efeknya sangat besar, padahal boleh dibilang itu hanya efek yang relatif kecil karena itu antara hanya Rusia dengan Eropa. Tetapi efek dari perang tarif ini akan lebih menyeluruh ke seluruh dunia karena trayeknya bukan hanya antara Rusia dengan Eropa, tetapi akan dari Jepang ke Middle East, sekarang mesti kebanyakan dari Amerika ataupun Taiwan ataupun Indonesia. Itu semua akan boleh bilang diacak-acak, dan dengan diacak-acak ini akan timbul massive perubahan dari trayek perdagangan kapal tanker minyak, yang mana akan sangat meningkatkan keperluan untuk kapal tanker lagi. Contohnya, kalau dulu Indonesia import dari minyak dari Singapura hanya 2 atau 3 hari, ataupun dari Timur Tengah hanya 11-12 hari. Sekarang kalau import dari Amerika itu akan perlu 40-45 hari. Jadi ya kalau yang dulu perlunya cuma satu kapal, sekarang perlunya ya antara
4 sampai 10 kapal. Jadi itu akan terjadi dengan hampir boleh dibilang em, semua negara di dunia ini. Karena hmm, Amerika boleh dibilang hampir semua minus dengan hampir semua negara berdagang di dunia ini. Dan tetapi kebanyakan dari negara itu juga malah mengimpor banyak minyak dari Timur Tengah dan lainnya. Yang di mana berarti the, the only way untuk mengbalance trade sesuai keinginannya Mr. Trump adalah eh, semua negara ini beli minyak dan gasnya dari Amerika, eh, dan in turn, I guess, Amerika beli minyaknya dari negara produsen lain gitu. Ah, ini memang kelihatannya aneh, tetapi ini kenyataan yang sudah terjadi, di mana Korea sudah setuju untuk beli 100 miliar oil and gas dari Amerika. Indonesia saja juga sudah setuju, diharuskan 15 miliar, India 500 miliar selama 5 tahun, Taiwan 44 miliar dalam 3 tahun, dan EU 750 miliar dalam 3 tahun. Itu massive. Itu efek belum terasakan karena baru di apa disepakati, yang dimana dengan eksekusi dari janjian itu semua, efek eh, tarif sewa tanker minyak akan sangat substansial. Belum lagi kalau nanti efek dari port fees. Port fees ini adalah di mana Trump menetapkan bahwa kapal-kapal yang ada hubungan dengan China akan diharuskan untuk membayar eh, fee pelabuhan yang bisa sampai jutaan dolar. Apa artinya? Well, simply bahwa kapal-kapal yang ada hubungan dengan China akan tidak ke Amerika dan akan diganti dengan yang yang tidak ada hubungan dengan China. Nah, tentunya karena kapal-kapal dunia ini mayoritas adalah dari China, ini efeknya akan juga tambah lagi menambah inefficiency dalam trading oil tankers gitu dan gas. Yang tentunya juga akan berakibat sangat positif untuk tarif sewa. Belum lagi tentunya dengan greenhouse gas emission regulations, apa kecepatan akan tetap menurun. Gitu. Nah, secara tren overall memang prospek untuk kapal tanker minyak pun juga cukup positif, yang dimana even as OPEC di Desember produksi malah turun karena Kazakhstan itu Tengiz oil field-nya bermasalah, Iran dan Venezuela juga produksi turun. Nah, tetapi even with all of that, actually tarif sewa kapal tanker untuk periode dari Desember sampai Januari itu malah cukup substansial lebih tinggi daripada periode yang sama di tahun sebelumnya di 2025, dari Desember 2024 sampai Januari 2025 dibandingin Desember sampai Januari 2025 ke 2026, di mana tarif sewa untuk MR tanker lebih tinggi sekitar 35%. Nah, tetapi um, untuk Aframax tankers malah lebih tinggi by 120%. Jadi kita lihat memang prospek untuk kapal tanker masih cukup baik, apalagi tentunya Kazakhstan sudah mulai berproduksi secara normal dan juga Venezuela sudah rebound setelah diambil alih sama Amerika, dan malah sekarang didengungkan bahwa OPEC Plus lagi mempertimbangkan untuk mulai meningkatkan produksi lagi mulai dari April. Jadi memang fundamentalsnya sangat baik
Um, nah, ini belum lagi efek dari scrapping dari kapal tankers yang lagi kena sanksi. Mm. Kenapa? Karena mereka disanksi, mereka tidak bisa maintenance dan repairs dan docking. Maka dari itu mereka sudah mulai di scrapping, dan inilah kenapa sekarang untuk kapal-kapal di segmen kami 30-40% sudah di atas 20-25 tahun. Jadi ini juga akan membantu untuk men-maintain tarif sewa yang cukup sehat. Nah, sorry Bu Rita, Eh, Mm. ada waktu berapa ya? Nah, takutnya nanti kurang waktu nih. Oh, sampai 2:30 ya? Oke. Ah, Jadi should be at enough. least another 15-20 menit lah ya. Iya, Oke. iya, aman. Nah, itu untuk kapal tanker minyak. Nah, selain dari situ, kami melihat prospek untuk LNG transportation. uh, in some ways mungkin even more uh, exciting. Hmm. Kenapa? Ya, pertama lihat dari prospek dalam negeri sendiri. Prospek dalam negeri itu melonjak cukup signifikan, di mana throughputnya PGN LNG saja tahun lalu sudah double. Dan untuk ke depan produksi LNG Indonesia akan terus meningkat, yang dimana uh, selain dari tangguh yang barusan meningkatkan produksi, tetapi juga ada genting LNG yang akan mulai beroperasi di akhir tahun ini, dan juga nanti dengan proyek-proyek kayak di Tangkulo maupun di Tuna dan sebagainya. Jadi kapasitas produksi Indonesia akan terus meningkat. Nah, ini pun juga significant portion akan dialihkan ke Indonesia, karena memang um, Indonesia sendiri demand meningkat dengan sangat signifikan, yang dimana di 2025 saja sudah mencapai sekitar 15 miliar eh, CBM. Nah, ini berarti keperluan untuk transportasi LNG di dalam negeri juga seiring dengan itu meningkat cukup signifikan. Nah, maka dari itu eh, tarif sewa dalam negeri boleh dibilang saat ini cukup material lebih tinggi daripada even di asing gitu. Nah, hmm, bentar ya. Nah, ya. So, ya, untuk dalam negeri saat ini kapal kami pertama yang saat ini itu beroperasi di dalam negeri. Em, nah, eh, di mana kami juga sedang develop additional two ships, di mana kita akan imbangi antara dalam negeri dengan luar negeri. Gitu. Nah, em, setiap kapal ini prospeknya cukup baik ya untuk meningkatkan kinerja dari Bo, karena eh, kalau kita lihat ya dengan tarif sewa yang mungkin minimal 50.000 something, em, itu bisa eh, prospektif meningkatkan eh, ya tinggal dikali saja sih berapa puluh ribu dikali 365, ya setiap kapal akan meningkatkan kinerja kami baik mungkin ya eh, belasan juta lah gitu. Nah, em, tapi selain dari situ kita lihat bahwa eh, pasar internasional juga sangat menjanjikan. Dan di sini yang kami nilai suatu keunggulan kami, karena kami memang sudah biasa beroperasi di pasar internasional eh, di minyak dan juga LPG, dan sekarang kami akan beroperasi untuk LNG. Nah, kenapa kami melihat pasar internasional sangat prospektif? Karena ini boleh dibilang
yang tadi saya katakan boleh bilang hampir generational opportunity karena em, kita sudah cukup lama memantau pasar transportasi LNG yang menurut kami sangat atraktif, baik in the present as well as in the future. Tetapi problem kami dari dulu adalah entry point karena kami justru karena pasarnya stabil dan sangat tinggi, yang dimana dalam 10 tahun terakhir hanya 1 tahun, di mana pendapatan LNG di bawah 30.000 per day, dan itu cuma hanya di tahun 2025, for unique reasons as I'll explain. Jadi kita lihat stabil di atas tinggi, maka dari itu kapal-kapal mahal, yang dimana ya kalau beli kapal baru LNG mungkin 250-270 juta dolar. Nah, maka dari itu terlalu risky untuk kami. Nah, justru karena Biden mendadak di Januari 2024 menghentikan semua new US LNG export projects, yang dimana kebanyakan banyak sekali yang harusnya dijalankan, semua dihentikan. Itu membuat LNG tanker market saat itu apa ya, collapse boleh dibilang. Karena apa? Semua proyek-proyek LNG export terminal itu sudah membukukan banyak kapal untuk dibangun. Di mana dengan proyek-proyek itu dihentikan, jadi kapal-kapal itu semua tetap masuk di 2025, 2024, tetapi muatan yang harusnya diangkut tidak ada. Maka dari itu bisa dilihat di second half of 2024, LNG tanker rate mulai drop, yang dimana benar-benar collapse di 2025. Nah, ini yang membuat suatu entry point yang sangat atraktif buat kami, di mana kami bisa membeli kapal dengan harga yang tidak banyak di atas scrap, tetapi potential earnings-nya sangat tinggi. Ini mirip dengan waktu dulu kita beli di 2019 kapal tanker minyak. Nah, karena kalau kita beli kapal yang mungkin value at risk-nya hanya mungkin sekitar 8, 10, 12 juta, 15 juta, tetapi even in the worst year in the last 10 years, EBITDA masih di atas 7 juta, yang dimana rata-rata malah di atas 21 juta. Tentunya risk and reward-nya sangat meyakinkan. Nah, apalagi justru dengan yang temporary seize up-nya dari LNG market ini akan berbalik arah. Karena mulai dari Januari 2025, Trump meng-reverse semua aturan dari Biden, yang dimana jadi pembangunan LNG plants ini semua mulai full speed lagi. Nah, jadi kalau dulu rata-rata tarif sewa LNG itu sekitar hampir 70.000 per day, menurut kami ke depan more likely akan lebih, for various reasons, gitu. Nah, ini karena di tahun 2026 dengan banyaknya kapasitas produksi yang sudah di-commission di 2025 dan mulai ramp up production di 2026, itu diperkirakan bahwa permintaan kapal tanker LNG secara ton mile akan meningkat hampir 18%, yang dimana akan melampaui pertumbuhan armada yang sekitar 10-11%. Nah, ini akan berlanjut di 2027, di mana permintaan ton mile akan meningkat lebih lagi sekitar 16% dibandingkan pertumbuhan armada yang sekitar 9%. Nah, ini tentunya
akan sangat mendorong tarif sewa, gitu. Em, Kalau dilihat yang sudah kapasitas pencairan LNG yang mulai produksi di 2025 ada 47 juta ton, dan yang akan di-commission di 2026 50 juta ton. Nah, kalau baru mulai produksi tentunya belum full production. Maka dari itu kita bisa yakini di 2025 efeknya akan paling besar dari kapasitas yang dibangun di 2020, di 2025, dan yang 2026 akan terasa di 2027. Nah, apa? Nah, eh, nah, efek dari peningkatan produksi ini justru akan di mana prospeknya akan melemahkan harga LNG, dan ini actually sangat baik karena efek positif dari pelemahan harga LNG yang saat ini dekat harga tertinggi adalah karena satu, akan meningkatkan permintaan dari Asia yang cenderung price sensitive. Jadi waktu LNG naik, permintaan LNG di Asia terkendala karena mereka ya dan mau nggak mau belinya ya mungkin yang source yang lebih murah kayak batu bara dan yang lain. Nah, dengan harga LNG akan menurun, berarti Asia lebih ada appetite untuk membeli LNG. Nah, dengan itu akan membuka kembali perdagangan antara Amerika dan Asia atau yang what's known as West East arbitrage gitu. Dan tentu ini akan meningkatkan ton mile yang antara 26 sampai 2027 akan meningkat sekitar 31% dibandingkan kumulatif penambahan armada hanya 19%. Nah, tapi itu masih belum mengfactor in dampak dari peraturan baru dari Uni Eropa, yang dimana seperti tadi saya jelaskan, dengan Uni Eropa meng-ban minyak Rusia, itu sangat mendorong permintaan atas kapal tanker minyak dan meningkatkan tarif sewa. Ini sebelumnya belum terjadi dengan gas Rusia. Jadi walaupun Uni Eropa marah-marah sama Rusia, dia tetap beli 50 miliar kubik meter gas dari Rusia. Nah, sejak Januari ini yang dimana sudah ditetapkan oleh Uni Eropa, mulai tahun ini Uni Eropa tidak boleh mengimpor gas Rusia. Nah, efeknya akan mulai terasa dengan seperti yang bisa dilihat selama masa transisi, kontrak-kontrak jangka pendek yang ditandatangani sebelum Juni 2025 masih boleh diangkut ke Eropa sampai April 2026 untuk LNG, dan juga untuk pipeline Juni 2026. Tetapi mulai Januari 1, 2027 tidak ada LNG lagi yang boleh diimpor ke Eropa, dan tidak ada lagi gas dari pipa yang akan boleh diimpor setelah September 2027. Jadi ini semua efek yang sangat besar yang dimana bisa meningkatkan permintaan atas kapal LNG 60-70 tambahan selain dari yang tadi fundamental requirement. Maka dari itu kami sangat optimis untuk kapal tanker LNG. Nah, maka dari itu actually homework kami untuk bisa secepatnya meningkatkan armada kami. Nah, maka dari itu kami saat ini juga lagi persiapan untuk kapal kedua dan kapal ketiga, dan juga selain dari situ kami lihat ya opportunity di mana kalau kita bisa kerjasama dengan strategic investor kami bisa meningkatkan armada LNG
dengan apa ya, inorganic growth gitu. Nah, selain dari situ, kami juga sangat excited untuk kesempatan membangun FSRU di dalam negeri, yang dimana memang karena pemerintah sangat komit untuk menggasifikasi produksi listrik di Indonesia dan juga supply untuk industri. Maka dari itu PLN EP merencanakan mengadakan sampai 5 FSRU yang dimana diantisipasikan akan ditenderkan dalam waktu dekat ini. Yang sudah jalan adalah untuk yang Bali. Nah, karena Bull sudah berkonsorsium dengan Exmar yang salah satu apa ya, perusahaan FSRU yang paling berpengalaman di dunia, dan juga sudah ditunjuk sebagai di shortlist untuk partisipasi untuk tender ini. Kami optimistis bisa ikut berpartisipasi dalam gasifikasi Indonesia. Nah, proyek ini tentunya memerlukan investasi yang lumayan. Satunya tergantung dari specification bisa 100 sampai 300 juta dolar. Maka dari itu any investment akan move the needle untuk Bull. Dan selain dari situ juga kami lihat prospek untuk pembangunan kapal FPSO maupun FSO, yaitu floating production storage and offloading maupun floating storage and offloading. Ini semua unit yang diperlukan untuk produksi minyak dan gas di lepas pantai. Dan yang seperti diketahui, Indonesia sendiri akan menawarkan 108 cekungan sedimen untuk eksplorasi dan produksi minyak. Nah, hampir 2/3 dari ini semua adalah lepas pantai. Nah, maka dari itu kami mengantisipasi ke depan akan banyak prospek untuk FPSO dan FSO, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Nah, ini tentunya prospek yang cukup baik juga karena setiap proyek ini bisa rata-rata menghasilkan contract revenue yang sampai miliaran dolar selama umur kontrak. Maka dari itu, ini pun juga akan sangat mendorong kinerja Bull di tahun-tahun kemudian. Ya, itu ada sekilas mengenai Bull, dan mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Oh, thank you banget Pak Kevin. Ternyata segitu banyak progres yang udah dijalankan Bul ya. Dari terakhir kita webinar kalau nggak salah 2022 ya. It's very impressive transformation. Jadi memang udah banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan di grup chat. Mungkin kita akan jawab dulu sebagian karena memang hari ini cukup ramai ya yang join webinar kita hari ini. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dan memang banyak banget yang nanya nih. Investor strategis yang tadi sebut, apakah ini dari grup Sinarmas? Karena ada kabar atau ada rumor nih, Sinarmas tuh mau caplok Bull, itu santer banget didengar. Walaupun Pak Kevin sempat ngebantah ya di salah satu media ya. Tapi coba mungkin mau nanya lagi, kira-kira gimana? Apakah itu investor strategisnya benar nih Sinarmas? Ya, tentunya kami belum bisa bicara secara rinci and all this gitu ya. Cuman memang seperti tadi bisa para partisipan lihat, kesempatan untuk berkembang kami sangat ya mungkin nggak exaggerate kalau bilang masif gitu ya. Nah, tentunya itu semua memerlukan di mana kemampuan yang mungkin lebih daripada yang mungkin Bull bisa dalam saat langsung dalam jangka waktu pendek. Maka dari itu tentunya kita perlu dukungan strategic investor yang bisa membantu kami merambah semua kesempatan ini. Karena kalau kita contohnya nih buat LNG, kalau kita nggak bisa
rambah secepatnya. Saya antisipasi mungkin by middle of next this year sudah, wah, apa ya, mungkin even before then, tarif sewa sudah naik. Untungnya biasa kalau tarif sewa naik, harga kapal nggak langsung naik, tapi the longer harga kapal, tarif sewanya tinggi, tentunya harga kapal akan meningkat Mm-mm. lagi seperti sebelumnya begitu. Maka dari itu ini yang suatu yang sangat buru-buru. Selain dari situ kami juga sedang memfinalisasi tender untuk FPSO dan FSO, ada dua yang investasinya itu mungkin combine bisa sampai 1,5 miliar dolar lebih gitu. Yang dimana Mm-mm. seperti tadi saya katakan ya, dengan investasi itu pendapatan terkontrak akan miliaran dolar. Nah, nah tentu itu kembali lagi kami memerlukan dukungan finansial yang lebih. eh, Belum lagi tentunya kita proses yang FSRU dan juga kita juga melihat apa untuk penambahan kapal tanker kami. Jadi yang jelas strategic investor yang kami Mm-mm. apa Require eh, comfort. bicara, sedang kita jalin hubungan, Mm-mm. tentunya sangat besar. Nah, maka dari itu kami yakin kita bisa rambah semua kesempatan itu. Hmm. Yes, menarik, menarik. Nah, ini juga ada pertanyaan untuk kuasi reorganisasi. Apakah akan dijalankan 2026 seperti yang tadi Pak Kevin omongkan, atau masih harus RUPS LB dulu nih? Ya, karena memang apa ketentuan untuk kuasi reorganisasi itu kan mesti profitable selama 3 tahun dan juga rating earnings-nya minus berapa itu and all that. Dengan itu semua kriteria itu akan fulfill di 2025. Nah, tentu tahap pertama adalah em, apa hmm, finalisasi audit 2025 yang kami Mhm. antisipasi sebentar lagi kami bisa terbitkan. Nah, sesuai dengan sejalan itu, kami akan immediately mengadakan em, RUPS LB untuk Mhm. menyetujui kuasi reorganisasi. Mungkin Hmm. juga sekalian disamakan dengan saat kita akan apa supaya nggak terlalu banyak rupsnya ya mungkin disamakan dengan untuk perubahan manajemen. Oh, wow. Akan ada perubahan manajemen juga. Indikasinya kira-kira kapan tuh, Pak Kevin? Perkiraan Hmm, mau mengadakan RUPS LB-nya itu. hmm. Ya kita akan mulainya sih nggak lama lagi sih ya. Hmm. Oh, oke. Berarti could be very soon lah ya. Nuh, iya tahun ini a lot of things have to be done really Oh, soon. iya, iya. Jadi ya berpacu terus. Oke, nice. Wow. Terus bagaimana, ini ada pertanyaan juga, katanya kalau sebagai investor mau memonitor tarif kapal tanker atau oil and gas tuh bisa cek di mana emang? Emang ada pricing yang mereka bisa tracking nih harga naik kayak kita cek misalnya harga coal naik, wah kadang kita beli atau harga nikel naik kita kan ada trading view gitu. Kalau harga tarif emang bakalan fluktuatif gitu ya? Ya, tarif sewa kapal tanker, minyak maupun LNG tentunya sangat dinamis. Nah, itu sih sebetulnya kayaknya sih ada ya public apa ya public data sites yang dimana bisa diakses. Hmm, Mungkin nanti saya coba tanyain, mungkin nanti bisa di follow up gitu ya. boleh, Hmm. nanti aku bisa bantu share juga. eh nah, ini pertanyaan juga, apakah Bul ada rencana right issue? Hmm, ya, Uh, uh, definitely kami akan adakan rights issue tahun ini. Hmm. Selain dari beberapa apa corporate actions yang kami sedang tinjau dan kaji, Hmm. karena seperti tadi saya jelaskan, keperluan kami untuk tahun ini maupun tahun depan itu untuk pendanaan untuk proyek-proyek kami yang cukup masif, itu sangat besar. Nah, tentunya satu yang kami rencanakan adalah rights issue dan Hmm. saat ini kami sedang menggodok dan memfinalisasi karena perencanaannya adalah
ya either kita melakukan all at once dengan harga saham kami yang di sini, atau mungkin two step untuk bisa lebih optimal. Nah, ini yang kami masih kaji dan eh, finalkan. Yang jelas minimal sehari tahun ini ada rights issue gitu. Mhm. Oke, menarik. Karena sekarang ini kalau ada right issue, biasa company itu jadi semakin menarik karena mereka expanding, dapat pendanaan baru, market cap-nya juga makin besar, dan biasanya ada investor strategik yang masuk gitu loh. Dan hopefully Hmm. strategik yang masuk itu salah satu dari Konglo. Jadi bisa join the Konglo stock moment ya. Oke, dan kalau jika kita lihat melihat prospek dan opportunity yang mendukung secara domestik dan global, apakah perusahaan ada rencana penambahan aset baru di segmen oil tankers atau LNG? Jika ada, sumber pendanaannya dari mana? Kamu sumber Hmm. pendanaan dari RI kan? Ya, oke. Ya, eh, yang jelas, definitely karena kita lihat kesempatan dan peluang di kapal tanker minyak maupun LNG, itu kami akan menambahkan kapal. Jadi kami kan memang on on an ongoing basis, kami memonitor pasar dengan memantau apa kapal-kapal apa yang tersedia untuk dibeli di pasar, dan juga ya kita kalau lihat ada candidate yang cukup baik, karena nanti kita actually go and inspect. Nah, jadi kita bisa bergerak cukup cepat. Nah, em, ya, maka dari itu seperti tadi saya katakan, saat ini kami sedang mengkaji dua tambahan untuk kapal LNG. Dan selain dari situ, kami juga melihat ada kemungkinan apakah mungkin ya membeli beberapa kapal MR maupun Afra apa ya, akuisisi inorganik, Mhm, supaya kita bisa memposisikan kami dan Bull mhm, sebelum the anticipated increase in rates dan peningkatan dari pasar. Nah, untuk mendanai itu mhm, tentunya kami akan menggunakan balance sheet kami mhm, maupun juga apa menimba dukungan dari eh, perbankan dalam negeri. Dan mhm. juga untuk kapal yang kita operasikan di luar negeri akan kami juga tinjau pendanaan dari luar negeri. Dan Oke. tentu especially dengan setelah selesainya rights issue itu akan bisa lebih eh, apa ya substansial perkembangannya. Oke. Ini lucu banget deh pertanyaannya. Apakah kemungkinan Danantara masuk ke Bull? Terus yang jawab Danatama yang bener. Aduh, ini audiens tanya Hmm. sendiri dijawab sama yang lain. Vanguard, BlackRock mau masuk Bull apa enggak? Ya masuk nanti kalau udah masuk MSCI. Hmm. Bagaimana dampak program pemerintah galangan kapal terhadap emiten bull? Nah, itu mungkin yang banyak orang tuh belum bisa bedain company pelayaran full dan yang ada galangan kapal nih. Pak Kevin, kayak kemarin aku nanya, ini ada berita mengenai galangan kapal. Nah, tapi aku sih pikir karena satu industri, semuanya pasti akan terdampak sih. Masih Hmm. sama-sama kapal gitu kan, bukannya satu Iya. consumer satu kapal gitu. Jadi kalaupun yang diberi insentif galangan kapal, aku rasa semua perusahaan perkapalan akan terdampak secara positif sih sektornya ya, sentimennya sih. Nah mungkin Ya, bantu. kalau kami lihat itu walaupun mungkin untuk Bull sendiri tidak ada direct impact karena mm, Bull memang tidak memiliki galangan kapal dan tidak ada rencana untuk memiliki galangan kapal, mm, em, tetapi itu suatu wujud nyata dari eh, keperhatian pemerintah atas industri perkapalan yang dimana mm, tentunya bisa berdampak cukup positif. Karena mm, kalau itu menciptakan iklim yang lebih mendukung untuk perkembangan industri perkapalan, pelayaran maupun pembangunan kapal. Ya, mm, contohnya nih, kan untuk bisa mendukung pembangunan kapal dalam negeri dan pelayaran dalam negeri adalah eh, ya kemarin waktu kebetulan saya ikut forum, ya mm, mungkin dicetuskan apakah mungkin bisa ada pinjaman yang jangka panjang lebih panjang dari perbankan
ataupun perusahaan-perusahaan dalam negeri di apa diminta untuk ya menyediakan kontrak-kontrak jangka panjang, dan jadi dari segala segi dengan perhatian pemerintah atas industri pelayaran yang baik spesifik ke galangan maupun untuk pelayaran in general, itu pastinya akan mendukung. Eh, Cuma memang kami memang sudah biasa juga apa ya lihat bahwa harus bisa membantu pembangunan dalam negeri, tetapi juga bisa independen dengan apa beroperasi di dunia internasional gitu. Nah, Hmm. maka dari itu kami tetap akan eh, memastikan armada kami sesuai dengan standar internasional. Jadi kita bisa menambah kesempatan dalam negeri, tetapi juga bisa untuk meningkatkan kinerja kita di luar negeri. Yang terus terang saat ini tarif sewa mungkin significantly lebih tinggi daripada di dalam negeri. Contohnya, Hmm. kalau Aframax Tankers, kalau for the same period last year cuma sekitar 40-30 ribu per day, saat ini sampai 90 ribu per day. Jadi ya eh, itu sih sangat menjanjikan gitu. Hmm. Oke. Nah, laporan oh, ya, kapan laporan Q4 keluar? Apa benar akuisisi yang dilakukan Kingsworth ada keterkaitan dengan Sinarmas? Pertanyaannya ujung-ujungnya ke Sinarmas sih emang rame sih ya gimana ya pasti banyak yang penasaran sih. Nah Q4 kapan Hmm. keluar Pak Kevin? Terus Kingsworth itu ada keterkaitan nggak dengan Sinarmas? Ya, eh, kalau laporan keuangan yang saya bisa bicara lebih perinci adalah mengenai laporan keuangan, yaitu kita antisipasikan tidak lama ini akan bisa kami terbitkan. Mungkin bisa end of this month atau early next month gitu ya. Hmm. Oke, oh berarti udah deket dong. Mm-mm. Bakalan bagus gak? Kita cukup yakin pasar tidak kecewa. Diplomatis sekali sekarang pakai Hmm. Kevin. Terus apakah kapal bus sekarang udah full occupied dan rata-rata kontrak itu berapa lama dan di rate berapa? Apakah ada insentif dalam negeri seperti insentif galangan kapal yang bisa didapat oleh Bull? Hmm. Ah, apa ya? Eh, Kalau bisa dapat insentif sih always a good thing ya, nice apa icing on the cake gitu. Hmm. Tapi kita selalu eh, ber, eh, mendasarkan diri bahwa kita harus bisa survive tanpa harus apa ya mendapatkan bantuan gitu. Karena Hmm. bantuan kadang datang, kadang tidak gitu. Jadi kita harus bisa survive by ourselves gitu. Ya. So, jadi apa tuh? Em, ya, untuk ke depan ini ya masih kita fokusnya buat kapal tanker sih. Mm, Hmm. Minyak maupun LNG dan seterusnya gitu. Terus sekarang udah full occupied terus sama Oh, rata-rata oh kontrak yes. Kalau boleh dibilang malah apa itu namanya over. eh kekurangan ya, karena itu suatu wujud dari kekurangan armada Hmm. eh, dunia Hmm. adalah ya tarif sewa yang meningkat dari 30-40 ribu tahun lalu, which is actually sudah quite healthy, Hmm. menjadi sekarang sampai 90 ribu per day. Terus Bisa bayangkan 90 ribu per day, hmm. kalau dikalikan 365 hari, itu satu kapal potensi berapa puluh juta itu ya. Hmm. 30, 35 gitu. Jadi ya apa tuh namanya? Maka dari itu kami merencanakan untuk penambahan kapal secepatnya. Hmm. Berarti tarif kapal tanker ini terus cenderung naik ya? Memang kalau dilihat kok agak eh, optimistis gitu. Tapi kalau saya lihat, loh, walaupun sekarang sudah tinggi, nah, Hmm. tetapi masih beberapa faktor seperti yang tadi saya katakan yang belum diresapi oleh pasar. Contohnya, Hmm. yang tadi efek, oh kalau Indonesia sekarang belinya nggak dari Singapura atau Hmm. Timur Tengah, Hmm. belinya dari Amerika lah, itu kan
jauh sekali. Itu akan meningkatkan permintaan kapal 4-5 kali Hmm. atau lebih, actually 10. Nah, belum lagi apa apa tuh Taiwan. Belum Hmm. lagi Eropa sebetulnya. Eropa is huge. tujuh Hmm. ratus lima puluh miliar oil and gas yang Hmm. dia harus import dari Amerika. That is Hmm. very huge. Hmm. Belum lagi efek dari penghentian pembelian gas Hmm. Eropa dari Rusia. Itu juga huge. Hmm. Nah, belum lagi kalau kita bicara apa tuh namanya efek dari yang slowing down Hmm. dari kapal-kapal yang disanksi yang keluar dari armada. Em, Terus terang sih, it's not a matter of naik atau tidak, it's a matter of naiknya berapa banyak gitu. Hmm. And potensinya sih cukup substansial karena kalau dulu Hmm. kan bisa sampai 150.000 gitu, Iya. 170.000 lebih gitu. Hmm. Hmm. Oke. Terus Pak Kevin pernah menyebutkan there are increase 50% of armada. Boleh diberikan gambaran dari 50% armada yang akan bertambah kira-kira majority itu berapa LNG tanker atau oil tanker atau tipe Aframax, VLCC atau apa nih gambarannya? Oh, kami tetap memfokuskan diri ke Mm-mm. apa tipe-tipe kapal yang kami lihat paling menjanjikan, yaitu yang dimana cukup besar, dimana jadi profit marginnya cukup besar dan sangat besar, tapi juga nggak mau yang terlalu volatile. Contohnya, kalau untuk kapal tanker minyak, kami tidak mau beli kapal VLCC gitu ataupun Oh, Suezmax. Itu kapal oh yang gitu. 150.000 sampai 300.000 ton. Mm-mm. Nah, kami paling sukanya adalah kapal yang antara 35.000 sampai 110.000. Itu yang Oh, MR sampai Aframax. oh. Kami lihat ini yang paling cocok dari segi risk and reward-nya. Mm-mm. Tetapi selain dari situ, especially untuk yang Aframax, itu juga menjadi potensi kami gunakan untuk pembangunan FPSO dan FSO. Ini yang Mm. justru suatu nilai tambah untuk kami bisa bersaing untuk mendapatkan kontrak FPSO dan FSO. Mm. Jadi itu kalau yang tanker kita fokusnya di situ, MR dan Aframax. Di mana kalau LNG kami fokuskan adalah kapal tanker yang sekitar 135 sampai 150.000 kubik gitu. Nah, kita untuk kedua-duanya juga akan fokus kapal yang mid cycle karena kami tidak akan mau beli kapal yang baru atau terlalu mudah karena resiko capex-nya itu yang sangat-sangat besar. Di situ yang kita Mm. eh, belajar dan mencamkan pelajaran yang kami dapati pada saat waktu dulu. Kalau kita di BLT dulu belinya kapal baru semua ataupun Mm. very young. Jadi kena pasar yang lemah eh, sangat berat. Di Mm. mana terbukti waktu Bull mengalami pasar yang sangat kelam setelah COVID itu, tetap walaupun kami harus ada penyesuaian armada, tetap kami bisa bukan hanya survive, tetapi actually sekarang prosper. Oh, oke. Ya, menarik sih. Terus dari sekian dari s- dari sekian emiten kapal, apakah secara valuasi Bull murah? Kalau iya, cara tahunya dari mana? Dari PBV ya, dari PBV per. Bull kalau dari kapal tanker kayaknya murah ya. Hmm, Kalau dari kapal tanker, kapal kan banyak ya. Ada yang tadi kayak ada yang galangan kapal, terus ada kapal yang angkutan. Jadi banyak sih sebenarnya jenisnya sih. ya, tentunya nilai yang apakah nilai rendah atau tidak itu semuanya tergantung dari pasar gitu ya. Tapi yang saya bisa yakini kinerja kami itu eh, tahun ini dan ke depan akan jauh berbeda dengan kinerja kami tahun lalu, even yang sudah meningkat seperti tadi saya katakan tidak akan mengecewakan pasar.
Tetapi Hmm. tahun ini dan ke depan boleh bilang tidak hampir nggak ada ya potensinya sangat-sangat berbeda gitu. Ya contohnya tadi kayak saya katakan, nah kalau tahun lalu tarif sewa 30-40 ribu Hmm. dibandingkan sekarang tarif sewa mungkin 90 ribu, itu Iya. additional 50-60 thousand Hmm. dollars per day per Hmm. ship itu pure profit karena kita kan fixed cost basically. Jadi Hmm. any increase in rates itu fall straight to the bottom line. Nah, kalau satu Hmm. kapal itu saja 90 ribu dan bedanya 60 ribu kali itu, eh, jadi satu kapal saya bisa prospektif beda 20 juta hampir ya, kalau nggak Hmm. salah matematika. Nah, Hmm. dikalikan kita punya kapal ada berapa, belum lagi penambahan kapal, belum lagi kalau ada peningkatan lebih dari yang seperti tadi saya katakan. Yang Hmm. jelas, kinerja Bull untuk 2026 sangat-sangat Hmm. berbeda even compared to 2025. Nah, Iya sih. kami harapkan pasar bisa menyesuaikan nilai market cap-nya Bull Hmm. dengan kinerja Bull yang meningkat Hmm. sangat substansial dan kami yakini akan terus karena Hmm. apa itu namanya kalau tahun ini didorong dari kinerja dari kapal-kapal yang kita akan tambahkan Hmm. mulai setelah kapal FPSO, FSO ataupun FSRU yang kita akan bangun Hmm. itu akan terus mendorong kinerja ke depan. Jadi karena kita bisa lihat peningkatan yang cukup substansial dan berkesinambungan, Hmm. ya ya kalau menurut kami sih valuasi kami sih masih belum mencerminkan gitu. Hmm. Oke. Nah, mungkin aku bisa tambahkan dikit ya, Pak Kevin. Kalau kita report kemarin ada yang keluar dari XA. Kalau aku baca dari reportnya XA yang awal Januari, dia bilang secara valuasi menjawab pertanyaan Bapak atau Pak Lin tadi, menurut riset report itu valuasinya Bull dia bilang relatif murah dengan PBV 2,5 kali di mana rata-rata peers 3,2 kali. Jadi ada proyeksi lonjakan pendapatan di 118% year on year pada 2025. Ini menurut perkataan analis. Karena kalau kita tanya Pak Kevin kan dia susah ngomong karena ya dia bukan analis nih, ada analis yang udah mengcover waktu itu dengan target 800 dipublish sekitar awal tahun ya. Yaitu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terus berapa tadi kayak ada yang resen. Pak Awing resen ya. Pak Awing mau jawab mau nanya. Silakan Pak Awing. Eh bisa nggak? Pak Awing resen mau nanya. Kalau mau nanya silakan. Kayak kepencet kali ya. Ada beberapa ada berapa banyak pertamaan armada di 2025, Pak? Kapan armada baru itu mulai berkontribusi ke revenue? Hmm. Oh, karena tahun 2025 masih masa apa konsolidasi. Tahun lalu itu kita cuma take delivery of satu kapal at the end of the year gitu. Mm-mm. Jadi boleh dibilang kapal itu belum kontribusi di tahun 2025. Nah, Hmm. kapal itu sekarang sudah mulai beroperasi dan itu akan secara substantif eh, apa eh, contribute untuk ke kinerja kita mulai dari kuartal 1 dan selain dari situ eh, kita kan ada rencana untuk menambahkan dua kapal lagi yang di mana ini juga immediately after delivery akan contribute langsung ke dalam kinerja. Justru positifnya di sini. Kalau kita beli kapal yang di mana kita pesan pembangunan kapal baru, kita Mm-mm. keluar duitnya tahun ini, tahun depan, baru terimanya mungkin 2-3 tahun kemudian. Kalau kita belinya kapal dari yang mid cycle ini, kita bisa Mm-mm. terima, bisa langsung mulai bekerja dan berkontribusi. Maka Oh. dari itu yang tadi seperti saya katakan, kalaupun rate cuma berapa puluh ribu, itu kontribusinya sudah akan sangat eh, enhance compared ke tahun lalu. Mm-mm. Belum lagi kalau tambahan satu dua kapal lagi dan juga dari peningkatan tarif sewa untuk kapal-kapal yang kita sudah ada. eh, Belum lagi kita sedang mengfinalkan akuisisi satu dua unit
offshore production. Hmm. Jadi ya, again, Oke. um, 2026 akan transformatif gitu. Yang dari LNG pertama yang you beli ya, MT Gas Garuda itu ya. Iya betul. Itu akan langsung ke reflect kontribusinya mulai kelihatan di 2026 ya. Oh iya pasti. Oke, itu yang menarik sih. Jadi ini kayak, tapi ini Kita malah sekarang lagi lihat ada potensi ya tambahan kapal ini kita mungkin sewakan sekitar 60 ribu per day di luar. Hmm. oke, 60.000 per day ya. Hmm. Hmm. Terus katanya kan kebutuhan dan demand dari kapal LNG ini very tight ya, sangat ketat ya. Karena kebutuhan itu sebenarnya 140 sampai 155 kapal nih proyeksi antara 2026 sampai 2027. Tapi pasokan kapal itu ya sekitar ada 120 sampai 140. Jadi karena banyak kapal tua pensiun, demand-nya naik. Nah, itu berarti akan positif untuk harga sewa kapal tadi ya. Jadi sekarang mungkin sewa 60.000 ya per day ya. Hmm. Tadi. Iya, Tapi padahal sebelumnya potensi. bisa sampai 120 ribu plus Oh, gitu. oke. Oke, ini bisnis baru ya Dan yang. itu juga permintaan itu belum termasuk efek dari EU ban on Russian oil gas gitu. Hmm. Nah, itu kan akan meningkatkan lagi additional berapa ya? 60-70 kapal gitu. Hmm. Jadi memang em, apa ya? Beberapa efek ini akan eh, terjadi pada saat yang bersamaan. Ini yang akan apa ya? Memulai apa super cycle untuk ke LNG lagi. Oh. Balik ke tingkat sebelumnya. Nah, Hmm. eh, maka itu homework kami adalah Hmm. memposisikan kami menambah armada secepat mungkin sebelum harga-harga meningkat terlalu banyak. Oke, jadi memang outlook ke depan prospeknya masih sangat bagus, makanya boleh itu cepat-cepat untuk tambah. Tapi ini berarti bisnis baru ya, Bisnis kapal baru, LNG. bukan baru tapi tambahan, perkembangan. Oh, oke, oke, oke. Tambahan kapalnya. Ini Pak Daus angkat tangan mau nanya atau kepencet? Oke, ini kayaknya banyak yang error deh. Pada resen tapi ditanyain nggak jawab ya. Hmm. Kuasi reorganisasi tadi udah dijawab. Nanti akan RUPS dulu, which is RUPS-nya akan diumumkan segera. Terus kapan laporan keuangan keluar udah disebutkan juga tadi. Pak Kevin pernah menyebutkan there's 50% of increase of armada boleh diberikan gambaran 50% armada yang akan oh ini tadi udah deh. Tadi sudah itu. Mungkin ada Heeh. ini, kalau perang di beberapa negara berkepanjangan, apa Iya, pengaruhnya gitu ya? iya. Apakah ada impact kalau kayak gitu? Hmm. Ya, perang tentunya apa ya, is very sad gitu ya. Tapi Mhm. em, dengan ada perang, apa yang akan terjadi akan meningkatkan inefisiensi. Dengan Mhm. meningkatnya event inefisiensi, em, berarti eh, memerlukan kapasitas yang lebih besar untuk mengangkut jumlah angkutan yang sama, yang berarti biasanya mendorong tarif sewa. Contohnya, yang mungkin kalau dibilang sekarang Trump sudah memposisikan armada apa tuh kapal induk di Middle East segala. Nah, kalau worst case somehow itu trigger some kind of a confrontation, itu akan mengurangi apa itu ya eh, efisiensi dari armada angkut minyak. Dengan itu ya kalau di dulu terakhir terjadi tarif sewa naiknya sangat tinggi. Mhm. Tapi ya kalau saya lihat harusnya sih tidak terjadi ya karena itu Iran sama Venezuela itu different situations itu. Oh, oke. Tadi berarti yang resen itu mau nanya, cuman nggak bisa unmute. Oke, Pak Wing kalau mau nanya boleh. Sekarang udah. Maka, selamat siang Pak Kevin. Ini tadi saya lihat ya dari pemaparan Pak Kevin ini kan untuk pengangkutannya
minyak dan oil. Untuk minyak sendiri itu kan suatu saat akan habis. Yang pertanyaan saya yang pertama, berapa banyak aset kapal tanker yang Bull miliki? Karena tadi kan Pak Kevin menginginkan kapasitas tankernya itu sekitar 35.000 sampai 100.000. Pertanyaan saya yang kedua, itu berapa tahun Bull mencapai ROE-nya 15%? Yang pertanyaan saya yang ketiga, berapa banyak jumlah dewan komisaris dan dewan direksinya? Makasih Pak. Sorry, yang terakhir mengenai direksi dan komisaris, kenapa? Berapa banyak jumlah dewan komisaris dan dewan direksinya? Oke. Apa? Terima kasih Pak Awing atas pertanyaannya. Em, ya, yang mungkin mulai dengan yang paling simpel aja dulu. Kalau dari segi BOD, BOC, saat ini ada 4 komisaris dan 4 direksi. Tetapi dalam jangka waktu dekat, kami akan mengadakan perubahan manajemen dengan penambahan komisaris. Nah, itu jadi menjadi 5 gitu. Nah, eh, kalau yang dari berapa tahun untuk ROI, nah ini sedikit relate dengan pertanyaan Pak Awing lainnya. Padahal kami sangat cognizant of the fact kita nggak bisa prediksi lebih dari 2 atau 3 tahun ke depan gitu. Karena selain dari yang kalau orang selalu khawatirkan peak oil, tetapi juga ada question mengenai apa tuh bahan bakar buat kapal. Nah, by the way, kalau peak oil sih ya, BP prediksikan 2021, tapi obviously masih berkembang. Jadi kayaknya eh, nggak mungkin peak oil for a long time. Karena gini, eh, negara-negara maju memang kemungkinan penggunaan minyak akan atau apa mulai menurun gitu. Nah, tapi mereka hanya 1 miliar orang, di mana dunia berkembang itu masih minim penggunaan minyak dan sejalan dengan industrialisasi dan perkembangan akan meningkat. Nah, itu efeknya akan bukan on 1 billion people, tapi 6 billion people. Jadi, kalau yang 1 billion konsumsinya turun 1 barrel per day, tapi yang 6 miliar naik konsumsinya 1 billion per day, nah, obviously impact-nya tetap akan meningkatkan minyak, permintaan atas minyak gitu. Nah, tetapi there's a question of bahan bakar buat kapal, karena banyak untuk mengurangi yang tadi greenhouse gas emission dan segalanya, mereka menjajaki beberapa mau pakai amonia, metanol, LNG, dan ini yang menjadikan semuanya jadi lebih ada uncertainty. Itu yang sebetulnya sangat membantu untuk mengurangi overall ordering of ships gitu. Makanya dilihat dalam 1 tahun terakhir itu pemesanan kapal sangat minim gitu. Nah, maka dari itu kita address all this kind of risk dengan tidak membeli kapal baru. Karena kalau kita membeli kapal baru, aset itu akan sekitar 25-30 tahun. Nah, kita nggak tahu peak oil kalau nggak tahun ini, nggak tahun 5 tahun ke depan, 10 tahun, cukup yakinlah nggak ada peak oil. Tapi kalau 25-30 tahun ya nggak ada yang bisa prediksi. Gitu. Tapi karena kita membelinya kapal yang mid cycle, maka dari itu kita generally bisa eliminate all of our value at risk dalam tempo 1,5 tahun sampai 2,5 tahun lebih gitu. Maka dari itu, nah untuk itu juga kita lihat menyambung pertanyaan Pak Awing, generally kalau kita lihat apa ya investasi yang ROI-nya tidak lebih dari basically kita hanya melihat investasi kalau ROI-nya lebih dari 30%. Dan pada saat ini ROI itu untuk setiap investasi akan jauh sekali di atas 30%. Oke, cukup Pak Untuk Awing. bentar, untuk kapal tadi, Bull itu punya berapa banyak ya? Karena kan tadi saya lihat Pak Kevin mengharapkan itu kapal tankernya kapasitasnya itu 35.000 sampai 100.000. Itu kan buat menutupi kos untuk sewa kapalnya itu. Gimana Pak? Ya, saat ini kapal kami ada 11 dan ke depan untuk tahun 2026 kami rencanakan akan substantially lebih tinggi. Mhm.
Oke, cukup ya Pak, karena kita tinggal 9 menit nih. Aku harus ke dokter nanti. Jadi eh, 2.30 harus cabut. Next siapa? Daus siapa? Awin. Boleh, Terima kasih. Pak Daus silakan Pak. boleh, boleh. Mungkin pertanyaan saya dikit aja. Pertama, sebelumnya bukan Pak Kevin Wong. Bull itu ingin mengadakan investor analis di 19 Januari 2026. Cuman eh, itu ditunda ya. Kalau boleh tahu itu apakah ditunda berapa lama? Apakah dibatalkan atau dimundurkan, dan kira-kira dimundurkan sampai ke tanggal berapa? Terus yang kedua itu berkenaan dengan Pak Kevin pernah menyebutkan ada satu tender FSO atau FSRO yang sangat yakin ya untuk dimenangkan. Kira-kira itu berapa nilainya, dan eh, otomatis nggak mungkin Bull jadi sole holder kan, pasti joint venture. Apakah sampai 40% dari FSO atau FSRO itu dipegang sama Bull? Dan untuk satu kontrak lagi yang di disebutkan belum terlalu yakin, apakah bagaimana update progresnya, apakah sudah yakin atau masih belum yakin Pak? Eh, paling itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, makasih. Silakan Pak Kevin. Oke, Pak Daus, terima kasih pertanyaannya. Analyst meeting itu memang kita tadinya rencanakan tuh kalau nggak salah Januari 19, tetapi karena justru kita ini beberapa proyek dan tender ini sedang berjalan, maka dari itu justru harus mundur karena saya sendiri baru-baru ini kembali dari apa ya, mengunjungi banyak shipyard di China selama berapa itu, hampir 2 mingguan gitu. Jadi memang apa tuh kita masih apa PR untuk menjalankan analyst meeting karena seperti dengan kesempatan ini dari Cirita yang sangat kita hargai adalah ya sudah lama juga kita nggak update apa investment or analyst community. Jadi ya Iya. kita akan rencanakan. Yang kita idealnya sih kita rencanakan mungkin sekitar 1 minggu lebih ke depan gitu. Hmm, Jadi kita tentative in the week of February 23 gitu. hmm, jadi Nah, kita selain dari hari ini hmm, dapat duluan. sorry. Kita beruntung hari ini karena udah book jauh-jauh hari waktunya Pak Kevin, kita dapat Oh. insight-nya di awal gitu. Kita nggak harus tunggu tanggal 23, kita udah dapat duluan Hmm, nih insight-nya. Oke, lanjut Pak hmm. Kevin. Masih ada detail lagi yang lebih lagi sih nanti di situ. Oh, Tapi ya, oh. selain dari situ ya tender FPSO namanya tender emang kita nggak boleh terlalu sok-sokan merasa yakin atau gimana gitu ya. Tetapi kami melihat kita ada beberapa keunggulannya lah gitu. Contohnya ya kita merasa keunggulan karena kami takes a lot of time to actually look at and understand the issues gitu. Contohnya untuk satu kita melihat ya satu adalah faktor umur dan konsep gitu. Nah, di sini yang kita yang pelajari dengan sangat mendetail, jadi kita bisa melihat sesuatu yang apa kompetitor kita yang kami yakin tidak melihat gitu. Jadi mereka berpaku hanya untuk satu konsep untuk pembangunan FPSO-nya, di mana kami dengan ada insight kami bisa mengajukan dua konsep, yang dimana konsep yang satunya lagi yang beda dari yang lain bisa menurunkan apa eh, cost-nya kami by about at least 20-30%. Nah, dengan advantage itu, maka dari itu kami merasa ada peluang yang cukup besar. Tetapi ya, kita tetap tidak boleh melengah. Maka dari itu kita harus selalu apa ya, kejar secara intensif gitu. Nah, ini yang kami sesuai jadwal harusnya sih before by middle of this year sudah ada hasilnya gitu. Nah, untuk yang belum yakin ya itu kami melihat sih advantage kami juga masih cukup eh, besar ya atau cukup baik. Ya, cuman memang jadwalnya yang lebih lama. Contohnya kalau untuk FSRU itu kan prosesnya masih berkelanjutan gitu. Eh, maupun yang FPSO yang lainnya dan FSO. So, um, tapi ya itu semua basically will really move the needle. Tetapi dengan bisnis inti kami pun yang oil tanker minyak, kapal tanker minyak maupun kapal tanker LNG,
ini semua akan transformatif untuk 2026. Oke. Pak Kevin, mungkin boleh satu lagi Pak, dikit Hmm, terkait tender tersebut, boleh ada gambaran nggak Pak? Kasar aja kalau misalkan Nikon Final kasar aja, kira-kira nilainya itu ada di kisaran berapa Pak? Hmm. Itu aja sih. um, ya, nilainya sih billions gitu ya. Nah, kenapa juga kami yakin juga karena di satu tender kita cuma satu dari dua, sudah shortlist banget gitu. Nah, yang di satunya lagi kita cuma satu dari empat gitu. Dan again, kita juga ada keunggulan-keunggulannya tertentu. Jadi ya, cross fingers lah. Hmm. Oke, terima kasih Pak Kevin. Sehat selalu buat Pak Kevin. Terima kasih. Mau nanya, Pak Daus dari mana? Apakah reporter atau analis? Kayaknya, Nggak, kayak lumayan retail, ngerti gitu. Hah? retail, retail, Oh, retail, retail, wow, retail. keren banget deh. Keren banget. Jadi sampai tahu lumayan detail, kayaknya udah ngikutin bola juga nih. Oke, mungkin karena waktunya mepet, aku sharing technical chart sebentar deh ya, Pak Kevin izin Silakan. Hmm. share technical chart for a moment. Kita punya waktu sedikit. Oke, kita langsung ke technical chart minggu ini. Sekali lagi disclaimer. Nah, IHSG kalau bullish break point B di 8214 akan jika bertahan di level tersebut akan potensi rally untuk IHSG menuju PRZ butterfly pattern di 8605 habis itu 8866. Tapi kalau dia bearish rebound tapi bertahan di resisten FR 50% di 8285, resisten Pesar dan resisten Ganfeng lines di 2/1 sekitar 8285. Jadi potensi koreksi menuju support 7860. Ini kalau bearish. Nah, kalau untuk sektor yang lagi menarik di minggu ini, dalam seminggu ke depan kurang lebih IDX Finance yang ada di improving, kemudian ada IDX cyclical. Kemudian yang banyak di sini adalah yang ada di leading ada basic, trans, kemudian cyclical sama energi sama trans. Yang masih ada di bawah ini yang di weakening ada industri dan prop sama infra sama health. Nah, tapi kalau yang daily itu IDX Tech yang improving, kemudian yang lagi berkibar ini ada leading IDX Trans Finance, Health dan Cyclical yang lagi weakening ada di basic dan yang di lagging itu ada apa sih ini cyclical, energi, infra, industri dan properti. Nah, yang non cyclical ini yang lagi bagus ini yang biasa di improving ada Mayora, Aisa, ini consumer kayaknya ICBP, kemudian ini ada Alfamart. Yang ada di leading, ada di Emrat, walaupun dia mulai agak turun kehilangan momentum, WIM, Java, GGRM, HMSP, Main, Ultra Jaya, Unilever. Yang agak turun ke weakening ada Gosco sama JAR. Yang ada di lagging ini ada DSNG sama SIP ya, MPPA. Nah, yang basic ini ada yang lagi naik momentumnya ada DAS dari improving, tapi dia masih di improving. Kalau dia sampai di leading itu bakalan rally biasanya. Ada MDK, ada Antam, ada Aman, ada Tepia. Ini semua di improving semua karena biasa kita lihat di improving biar dia rally ke leading. Yang ada di leading ada Inco, ada DMG yang agak kehilangan momentum, masih ada Agi, Archie ini turun. Tins itu kenapa turun banget ya dari leading dia langsung turun ke weakening, BRMS juga agak turun nama NIKL. MBMA masih di sana. Nah, untuk selected stoknya, ini ada bull. Bull ini akan tes resisten di 450. Jika break level tersebut, maka potensi bull untuk rally menuju target double bottom di 560. Indikator Powerball XR sudah membentuk golden cross, rekomendasi technical buy 450, buy area di 464 hingga 438, target 1 472, target 2 496, kemudian stop lossnya 432.
Kemudian ada Bumi. Bumi ini rebound dan breakpoint B di 266. Jika break level tersebut, maka potensi Bumi untuk rally lanjutan menuju PRZ bad pattern di 402. Rekomendasi technical buy area dilakukan 302 hingga 282. Target 1 308, target 2 322, stop lossnya 280. Kemudian ada Dewa. Dewa ini break dan bertahan di atas resisten 535 dan break level tersebut, maka potensi Dewa untuk rally lanjutan menuju target cup with handle di 715. Indikator MACD sudah membentuk golden cross. Rekomendasi technical buy area bisa lakukan di 640 hingga 605. Target 1650, target 2685, stop lossnya 595. Kemudian ada CBDK, rebound dan breakpoint B di 6175. Maka jika break level tersebut, potensi CBDK untuk rally lanjutan menuju PRZ bad pattern di 7750. Rekomendasi technical buy area di 6550 hingga 6175. Target 167, target 2 7000, stop lossnya 61. Kemudian ada kerasnya menguat dan akan tes last high di 386. Jika break level tersebut, maka potensi keras untuk rally lanjutan menuju target rounding bottom di 555. Saat ini keras sudah berada di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, tapi masih di dalam Kumo. Untuk ini apa sih namanya? Gue jadi lupa tuh. 7 dari 8 ya. Minervini skornya. Kerasnya rekomendasi buy technical buy area 378 354, target 1 384, target 2404, stop loss 350. Kemudian ini Bufa ini break dan bertahan di atas resisten 1185. Jika break level tersebut, maka potensi Bufa untuk rally lanjutan menuju target double bottom di 1555. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi technical buy area 1375 hingga 1295. Target 114, target 2 1470, stop lossnya 1280. Oke, itu untuk technical. Mungkin kita ada closing statement Pak Kevin untuk teman-teman semua. Closing statement dari saya. Iya dong. Oke. Boleh. Ya, apa itu? Ya, terima kasih lagi Cirita untuk kesempatannya ini yang untuk pertama kali in like I think nearly 3 years something. So dan kami yakin ya again kinerja di pasar atau apa ya kita we leave it to you guys yang lebih tahu. Tetapi kalau dari segi kami secara perusahaan maupun manajemen yang kami yakini tahun ini akan sangat transformatif dan bull akan kinerja akan sangat meningkat dibandingkan tahun lalu dan ya semoga kami bisa mendapat dukungan dari semua. Amin. Oke, thank you so much untuk Pak Kevin. Memang ini ada fakta yang bisa di-show dari angka yang tadi dia presentasikan. Jadi kalian tinggal tunggu kinerja bull ke depannya yang biasanya kalau kinerja improving biasa akan diikuti dengan share price yang terus membaik. Oke, thank you so much Pak Kevin untuk hari ini. Untuk insight-insightnya is very impresif karena kita memang udah lama dan memang nggak banyak emiten kapal yang bisa kita invite untuk memberikan edukasi ke teman-teman retail. Thank you, happy Chinese New Year karena minggu depan kita udah Chinese New Year juga. Semoga 2026 tahun kuda Pak Kevin dan Bull juga semakin cuan, semakin terapresiasi harganya dan kinerja terus berkembang. Mungkin itu dulu saya Thank you, sampaikan. Cirita. Sampai see you next week untuk teman-teman semua. Makasih yang udah hadir di sini. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Thank you.